Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana puasanya? Lancar? Alhamdulillah lancar, Bu. Sip. Tolong, Bu. Pastinya dong ya kalau perempuan. Oke, walaupun sedang berpuasa, Ibu harap kalian tetap bersemangat dan berantusias ya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran hari ini dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, Ibu akan terlebih dahulu memeriksa kehadiran kalian ya. Dias Eka Putri, apakah hadir? Hadir, Bu. Oke. Kiki Dia, apakah hadir? Hadir, Bu. Ira Halwah Fauzia, apakah hadir? Hadir, Bu. Tirta Sari, hadir? Mungkin Tirta sedang terkendala ya ini, Zoom-nya mati. Lanjut saja. Wahidatul Kurnia, apakah hadir? Baik. Hadir semua ya? Sepertinya Tirta masih terkendala. Baik, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran kearsipan bab selanjutnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari penanganan surat masuk dan surat keluar dengan sistem buku agenda dan sistem kartu kendali. Nah, pada pertemuan ini seperti yang sudah kalian pelajari dari materi dan video yang Ibu berikan di grup WhatsApp kemarin, kita akan belajar mengenai klasifikasi arsip. Apakah sudah kalian pelajari dan rangkum materinya? Sudah, Bu. Baik, jika sudah silakan dikirimkan filenya ya ke email Ibu. Emailnya sudah Ibu cantumkan di grup WhatsApp. Baik, Bu. Oke. Ibu mau tahu nih, apa saja sih yang udah kalian pelajari dari materi dan video yang sudah Ibu berikan kemarin? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Ira. Kemarin saya sudah belajar tentang pengertian, fungsi, dan tujuan klasifikasi arsip itu seperti apa. Kemudian selain itu juga saya belajar tentang cara-cara mengindeks. Itu sih yang kemarin dipelajari, Bu. Oke, bagus. Coba Ira, apa sih fungsi klasifikasi arsip menurut kamu? Menurut saya, fungsi dari klasifikasi arsip itu untuk memudahkan arsiparis dalam menata, menyimpan, serta menemukan kembali arsip. Hal ini dilakukan agar efektif dan efisien, Bu. Oke, betul sekali Ira. Mungkin ada yang mau menambahkan jawaban dari Ira? Izin menambahkan, Bu. Oke, silakan Tirta. Iya, klasifikasi arsip dilakukan agar dalam pengolahannya arsip tersusun secara teratur sehingga seperti yang sebelumnya dijelaskan sama Ira, arsip dapat ditemukan dengan mudah. Seperti itu, Bu. Baik, lengkap sudah ya jawabannya. Terima kasih Tirta sudah menambahkan jawaban dari Ira. Jadi seperti yang sudah dikatakan oleh Ira dan Tirta, bahwasannya klasifikasi surat ini dilakukan untuk beberapa fungsi, yaitu fungsi pengelompokan, fungsi sarana, fungsi pedoman, fungsi kemudahan, dan fungsi manajemen. Nah, untuk fungsi pengelompokan, di mana klasifikasi arsip ini digunakan untuk mensortir dokumen atau surat sesuai dengan ketentuan organisasi dan fungsi organisasi tentunya. Misalkan organisasi A menggunakan pengelompokan secara fisik, maka klasifikasi arsip akan dilakukan secara fisik dari arsip tersebut. Misalkan sebuah instansi menggunakan klasifikasi arsip fisik yaitu sesuai dengan surat tugas, surat keputusan seperti itu.
Kemudian untuk fungsi sarana, di mana klasifikasi arsip ini digunakan untuk mengendalikan arsip yang disimpan. Lalu fungsi pedoman, di mana klasifikasi arsip digunakan sebagai pedoman dalam mengelompokkan arsip seperti pada fungsi pengelompokan. Kemudian fungsi kemudahan, jadi klasifikasi arsip ini dilakukan agar arsiparis dapat dengan mudah menemukan kembali dan menyimpan arsip. Nah, yang terakhir fungsi manajemen. Sudah ada ya di video dan materi yang Ibu berikan. Jadi ada nggak ya yang bisa jawab fungsi manajemen dari penggunaan klasifikasi arsip ini apa? Saya ingin mencoba, Bu. Oke, silahkan Dias. Fungsi manajemen dalam klasifikasi arsip itu digunakan untuk membantu mengatur penyimpanan dan penyusutan arsip. Oke, betul sekali Dias. Terima kasih. Oke, selanjutnya, seperti yang sudah Ibu sampaikan di grup WhatsApp ya, silakan kalian membuka Kahoot di device kalian karena kita akan menguji pemahaman kalian selama belajar di rumah. Tenang, ini hanya pengujian sejauh mana kalian memahami materi yang sudah Ibu berikan. Jadi ini tidak berpengaruh sama sekali dengan nilai kalian, namun kalian harus tetap mengerjakannya dengan bersungguh-sungguh. Kalian juga tidak perlu menggunakan nama asli ya, kalian bisa menggunakan huruf satu huruf atau angka atau nama samaran seperti itu. Bisa dipahami? Oke, silakan dibuka terlebih dahulu Kahoot-nya. Ibu akan menampilkan kode dan pertanyaannya. Apakah kodenya sudah terlihat? Oke, silakan dimasukkan ya kodenya. Sudah masuk semua ya? Kalau begitu langsung saja tarik nafas. Ini tidak sulit kok ya. Ini sesuai apa yang sudah kalian pelajari di rumah. Kita mulai saja pertanyaan pertama. Oke, ada 4 orang yang benar. Jadi jawaban yang benar di sini adalah fungsi dan jenis organisasi. Oke, siapa nih yang jawab benar? Saya, Bu. Oke, keren sekali ya yang menjawab benar, berarti sudah paham. Coba salah satu yang menjawab benar, boleh angkat tangan. Di sini ada 002, ini siapa ya? Saya, Bu. Oke, Dewi, kamu menjawab benar ya? Iya, Bu. Kenapa kamu menjawab fungsi dan jenis organisasi? Ya, Bu, karena klasifikasi arsip itu harus disesuaikan berdasarkan fungsi dan juga jenis organisasi. Contoh klasifikasi arsip
yang digunakan oleh sebuah BUMN yang bergerak di bidang pelatihan, di mana BUMN tersebut menggunakan klasifikasi arsip berdasarkan masalah, karena BUMN itu juga organisasinya adalah pelayanan. Oke, betul. Terima kasih Dewi atas jawabannya. Jadi dalam menentukan klasifikasi arsip, perusahaan harus meninjau kebutuhan dan fungsi serta jenis organisasi. Apakah klasifikasi yang tepat untuk perusahaan tersebut? Lebih lanjutnya harus dilakukan analisis agar nantinya dalam penyimpanan arsip dapat mencapai efisiensi dan efektivitas kerja. Kita lanjutkan ya ke pertanyaan selanjutnya. Oke, masih ada yang menjawab salah ya di sini. Jadi memang soal ini itu agak mengecoh karena pegawai juga berurusan dengan gaji. Namun yang dimaksud dari submasalah adalah hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepegawaian. Misalkan cuti, pelatihan, absensi, atau lamaran. Ya, jadi kalau gaji ini ranahnya masuk ke keuangan. Coba ya, Ibu lihat dulu pertanyaannya. Pola klasifikasi arsip disusun secara berjenjang. Masalah utama adalah kepegawaian, submasalah adalah gaji ya. Seperti yang Ibu sampaikan, gaji itu masuk ke ranah kepegawaian. Sedangkan yang masuk ke kepegawaian itu hal-hal yang berkaitan langsung seperti tadi cuti, lamaran, absensi, seperti itu. Oke, kita lihat nih, sejauh ini siapa yang menempati posisi tertinggi? Oke, ada Ra. Dipertahankan ya, ini posisi tertingginya masih ada 7 soal sepertinya. Oke, kita lanjutkan ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ada 2 orang benar dan 2 orang salah. Klasifikasi arsip dilakukan agar arsip dapat ditemukan dengan mudah, termasuk fungsi klasifikasi arsip yaitu jawaban yang benar adalah memudahkan. Nah, jadi selain fungsi yang Ibu sebutkan di awal tadi, kalian sudah mempelajari fungsi klasifikasi arsip dari video yang Ibu kirimkan. Nah, di situ sudah tertera bahwasanya fungsi memudahkan ini agar arsiparis dapat dengan mudah menemukan kembali dan menyimpan arsip. Nah, maka dengan begitu jawaban yang benar adalah memudahkan. Oke, kok berkurang 1 ya di sini? Tadi ada 5, mungkin ada yang bermasalah. Kita lanjutkan saja ya ke pertanyaan selanjutnya. Oke, jadi jawabannya adalah false ya. Jadi pengelompokan arsip sesuai dengan urusan atau masalah yang sama merupakan fungsi klasifikasi arsip, yaitu mengatur, itu salah. Yang benar apa? Ada yang bisa menjawab? Mengelompokkan. Oke, yang benar adalah pengelompokan.
Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, keren. Betul semua ya. Jadi, pedoman dalam penataan arsip itu benar didasarkan pada sistem pemberkasan sesuai dengan subjek atau masalah. Kita lihat sampai di sini siapa yang mendapat perolehan tertinggi. KKYD. Ini siapa ya KKYD ini? Ayo dipertahankan. Tadi Ra di atas ya, jangan mau kalah nih sama KKYD. Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang salah nih, 2. Terkecoh ya. Jawabannya menjawab tugas. Oke, yang menjawab benar, yang menjawab kepegawaian. Siapa nih? Boleh angkat tangan nggak? Saya, Bu. Oke, Dias. Kenapa ya kamu menjawab kepegawaian? Saya memilih kepegawaian karena jawaban lain menurut saya kurang tepat, Bu. Kalau keuangan itu berhubungan dengan keuangan perusahaan, jika tugas maka klasifikasi arsip dilihat dari fisik. Tapi kalau diklat merupakan submasalah, maka jawaban yang tepat menurut saya adalah kepegawaian. Oke, betul sekali Dias. Terima kasih atas penjelasannya. Dari sini, apakah kalian paham mengapa jawabannya adalah kepegawaian? Paham, Bu. Oke, Paham, Bu. kalau paham, masih ada 4 pertanyaan lagi ya. Dipersiapkan, tarik nafas dulu, tidak perlu tegang. Kita lanjutkan saja ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan ini memang sangat mudah ya. Jadi betul bahwa indeks itu harus dibuat dengan singkat, jelas, dan mudah diingat. Agar apa? Agar dalam pengkodeannya nanti indeks itu dapat dilakukan dengan cepat. Begitu. Kalau misalkan susah diingat itu nanti pekerjaannya akan lama karena biasanya kalau sulit itu membutuhkan ketelitian seperti itu. Walaupun sudah singkat dan jelas, tetap butuh ketelitian, namun jika sulit itu akan membutuhkan banyak waktu dan harus lebih teliti lagi. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, sebelum itu kita lihat dulu ya, yang tertinggi siapa? Oke, masih dipegang oleh KKYD. Untuk yang lainnya semangat ya mengejar KKYD dan 002 ini. Wah, Ra, kenapa kamu turun, Ra? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, betul semua nih ya. Jadi coba Ibu mau lihat, Ibu tunjuk ya siapa yang menjawab benar, karena benar semua. Coba Kakak Yedi ini siapa ya? Oh, saya, Bu. Kakak Yede. Oke, kenapa kamu menjawab C? Iya, saya menjawab SE itu karena begini, sebelum diindeks, nama itu dibalik terlebih dahulu dan diambil 2 huruf pertamanya. Seperti yang tadi disoalkan, Ravanda, set
Septito. Jadi kita dibalik jadi Septito Ravanda, maka founder indeksnya ada yang SE itu. Begitu, Ibu. Oke, betul Kiki. Sudah paham ya anak-anak karena kalian sudah benar semua. Ini sudah menurut Ibu sih ini mudah ya. Oke, lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya, dipersiapkan. Oke, sangat cepat sekali menjawabnya. Kalian benar-benar sudah paham cara mengindeks ya. Jadi kenapa dijawab pra? Kenapa nggak SPD? Karena SPD merupakan sebuah gelar. Jadi dalam mengindeks nama orang, itu yang memiliki gelar seperti gelar akademik, gelar keagamaan, gelar bangsawan, itu harus diutamakan namanya. Jadi nama aslinya itu harus diutamakan, kemudian diindeks sesuai dengan peraturan mengindeks. Selanjutnya, ini pertanyaan terakhir ya, masih semangat kan? Oke, di sini kita lihat dulu siapa yang menduduki podium tertinggi. Oke, masih dipegang oleh Kakak Yede. Yang lainnya ayo semangat. Ini sayang nih, siapa sayang? Semangat ya sayang. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ada 4 orang yang benar dan 1 yang salah. Ini soal terakhir. Coba kita lihat. Yang mendapatkan kedudukan tertinggi akan menjawab pertanyaan terakhir. Siapa di sini? D menempati posisi ketiga, 002 di posisi kedua, dan Kakak YD menempati posisi pertama. Silakan dijawab. Kenapa kamu menjawab sih tadi? Berarti saya ya, Bu? Iya, betul. Oke. Izin menjawab, jadi mengindeks nama perusahaannya tadi Siantar Top. Jadi yang ditulis terlebih dahulu itu adalah nama terang perusahaan, terus diikuti dengan jenis badan hukum, terus bentuk dan kegiatannya. Begitu sih, Bu. Oke, betul sekali. Kiki, terima kasih. Dari sini kita bisa melihat ya pemahaman kalian sudah sampai mana. Untuk beberapa siswa yang kurang paham mengenai materi ini, bisa dipelajari lebih lanjut. Sebelumnya kita beri tepuk tangan terlebih dahulu yuk buat Kiki yang mendapatkan nilai tertinggi. Coba tepuk tangannya mana? Oke. Hari ini kita sudah mencoba bersama-sama memahami pembelajaran yang materinya diberikan di rumah ya. Jadi untuk hari ini Ibu mencoba pembelajaran flip learning. Flip classroom, mohon maaf ya. Jadi bagaimana menurut kalian nih pembelajaran seperti ini? Susah atau seru? Susah, Bu. Susah, Bu. Tapi seru. Susah sinyal, Bu. Deg-degan nih, Bu. Oke, susah mungkin karena susah sinyal ya. Ini Laper, akan Bu. Ibu jadikan evaluasi ke depannya. Jadi kalau misalkan kalian nyaman pembelajaran seperti ini atau seru, Ibu akan mencoba beberapa kali pertemuan menggunakan pembelajaran seperti ini. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Saya izin bertanya, Bu. Oke, silakan Kiki. Ini saya izin bertanya, kalau instansi pemerintah daerah seperti Kabupaten Malang itu gimana ya, Bu, buat mengindeksnya gitu? Itu sih, Bu, pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Kiki atas pertanyaannya. Jadi untuk mengindeks nama instansi pemerintah daerah seperti tadi Kabupaten Malang itu nama wilayahnya terlebih dahulu ya. Jadi nama wilayahnya itu apa? Misal Kabupaten Malang, maka Malang terlebih dahulu. Nah, terus diikuti dengan sifat atau bentuk instansinya. Jadi misal Kabupaten Malang, maka di unit pertama itu Malang, kemudian unit kedua itu Kabupaten. Maka yang diindeks adalah MA, seperti itu. Sudah paham, Kiki? Oh, baik, Bu. Terima kasih atas penjelasan. Sama-sama. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan lagi? Cukup, Bu. Ini belum ada, Bu.
Baik, apabila bisa dipahami, Ibu ucapkan terima kasih dan kerja bagus untuk kalian semua hari ini yang sudah melakukan pembelajaran dengan bersemangat ya, walaupun dilakukan secara online, kalian aktif dalam berdiskusi hari ini, dalam menjawab pertanyaan juga hari ini. Nah, untuk beberapa hal yang sudah dipelajari, silahkan dipahami lagi agar lebih paham. Ibu berikan aplaus untuk aktifan kalian hebat. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem penyimpanan arsip. Ya, sistem penyimpanan arsip dipersiapkan. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebagai rasa syukur atas kelancaran kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti pembelajaran selanjutnya dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu.